Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Yulistiana dengan NPM 20142311016 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Melalui video ini saya akan membahas sebuah program yaitu sorting untuk array satu dimensi, di mana sorting ini sendiri berarti proses pengurutan data ya. Jadi berguna ketika di dalam array itu terdapat data berupa angka yang bentuknya masih acak, maka kita dapat mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga ke terbesar ataupun sebaliknya. Jadi langsung aja, yang pertama seperti biasa kita buat header terlebih dahulu ya, include IOStream, kemudian using namespace std. Selanjutnya kita buat metode min-nya. Nah, ketika akan membuat program sorting, maka kita membutuhkan sebuah variabel dengan tipe array. Array ini nanti akan kita isi dengan angka dan tipe datanya adalah integer. Jadi di sini kita buat integer dan kita beri nama nilai. Integer nilai dan kita isi value-nya dengan angka. Jadi kita buat angka random ya, 5, kemudian 3, 6, selanjutnya 4, dan 2. Oke, setelah memiliki array, kita perlu mendeteksi jumlah atau panjang dalam array nilai ini. Jadi nanti kita gunakan rumus size of. Sebelumnya kita butuh tipe data integer dan akan kita beri nama length. Jadi langsung aja integer length. Lalu kita berikan rumusnya yaitu size of. Size of dari array yang kita miliki yaitu nilai. Kemudian dibagi dengan size of dengan bintang ya, dengan tanda bintang dari nilai. Oke. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana algoritma dari pengurutan angka yang kita miliki. Jadi konsepnya adalah membandingkan indeks ke-0 dengan indeks selanjutnya. Jadi jika indeks ke-0 di sini lebih besar daripada indeks selanjutnya, maka indeks selanjutnya akan dinobatkan sebagai indeks ke-0. Jadi istilahnya sebelah kanan ini nanti nilai yang besar dan sebelah kiri adalah nilai yang kecil. Nah, permasalahannya adalah ketika angka 5 sebagai indeks ke-0 ini kita ubah menjadi 3, otomatis di sini angka 5 akan hilang. Jadi indeks ke-0 dan indeks ke-1 itu adalah 3. Nah, bagaimana supaya angka 5 ini tersimpan sebagai indeks ke-1? Maka angka 5 harus kita simpan di variabel yang temporary. Jadi di sini akan kita buat tipe data integer ya. Jadi integer dan kita beri nama temporary. Nah, nanti value itu akan tersimpan di temporary ini. Selanjutnya kita berikan perulangan for ya. Jadi dengan tipe data integer, di sini integer a dimulai dari angka 1 dan ini akan di looping selama a itu kurang dari length. Kemudian a diinkrementkan. Lanjut kita masuk ke for yang kedua. Di sini kita pakai variabel b yang dimulai dari angka 0 dan akan diulang selama b ini kurang dari length min a dan b increment. Next kita lanjut ke if ya. Kita buat fungsi if di sini. Jadi ketika nilai ke b itu lebih besar dari b plus 1 atau apakah angka 5 di indeks ke-0 itu lebih besar dari angka 3 di indeks 1. Jika jawabannya iya, maka variabel nilai ke b itu akan disimpan di temporary. Jadi temporary sama dengan nilai b, kita buat di sini ya. Kemudian selanjutnya kita enter. Di sini nilai ke b akan di-replace menjadi nilai ke b plus 1.
Nah, sampai tahap ini sementara urutannya kan 3, 3, 6, 4, 2. Jangan bingung kenapa nggak ada angka 5. Kemana angka 5-nya? Angka 5 tadi kita simpan di temporary. Sekarang dengan tahap yang selanjutnya itu akan kita letakkan di variabel b+1 atau indeks ke 1. Jadi seperti itu. Oke, sudah selesai yang terakhir. Kita akan outkan array yang sudah kita buat dan kita beri nama di sini hasil sorting ya. Jadi hasil sorting, kemudian kita inline, kita enter, selanjutnya kita berikan perulangan untuk menampilkan indeks yang ada di dalam array. Jadi for integer x sama dengan 0 dan x akan di looping selama x kurang dari length, kemudian x increment. Selanjutnya kita out lagi, lalu kita berikan spasi ya, dan berikan variabel nilai ke x, lalu kita inline. Lanjut ya, kita compile and run nih. Kita coba jalankan program yang sudah kita buat. Oke, kita save terlebih dahulu ya. Kita beri nama sorting array. Oke, berhasil ya. Jadi ini adalah hasil sorting yang sudah kita buat nih. Angkanya sudah berurutan 2, 3, 4, 5, dan 6. Program yang kita buat sudah berhasil. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengetahui perubahan dari setiap perulangan yang ada di array ini, ada lagi nih caranya. Kita akan tampilkan dengan for. Jadi bisa kita buat di sini for integer c dimulai dari 0 dan c ini akan di looping selama c kurang dari length. Kemudian c diinkrementkan. Kemudian kita outkan lagi nilai ke c. Dan kita batasi dengan tanda garis ya, garis lurus. Jadi garis tegak lurus ini bisa jadi pembatas antar angka-angka dari setiap perulangannya nanti. Terakhir kita inline terlebih dahulu ya. Kita inline. Oke, setelah kita inline bisa kita compile and run lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Jadi garis pembatas tadi adalah garis pembatas antara angka-angka yang ada di sini. Ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi setiap perulangannya hasil dari satu kali looping itu akan ditampilkan di sini. Ini adalah bentuk yang terakhir. Jadi bentuk awalnya kan 5, 3, 6, 4, dan 2. Nah, di sini 5 dan 3 itu lebih besar 5. Jadi angka 3 maju ke depan dan 5 mundur ke belakang. Kemudian 5 dan 6 masih besar 6. Jadi 5 berhenti di indeks pertama dan beralih ke 6 dan 4. Di sini 6 dan 4 lebih besar 6. Jadi 4 maju ke depan dan 6 ke belakang. Kemudian yang terakhir 6 dan 2 itu masih besar 6, jadi 6 berada di indeks yang terakhir, kemudian 2 maju ke depan. Jadi urutan perulangan yang pertama itu 3, 5, 4, 2, dan 6, dan akan selalu melakukan perulangan seperti itu hingga didapatkan hasil sorting yang terakhir, yaitu
2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi seperti itu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.